Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan ulang materi pembahasan tentang input keyboard. Lah, di sini saya tanpa panjang lebar saya akan langsung masuk ke materinya. Nah, ini langsung ke contoh yang satu ya. Di sini interaksi keyboard latihan pertama. Yang harus kalian perhatikan adalah yang ini. Nah, ini sintak program yang include memasukkan agar kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas dan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di STLibh dan GLUDH. Itu ya. Oke, yang ini sudah paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Di sini saya membuat void ya. Nama voidnya itu adalah persegi. Ini voidnya ini adalah persegi. GL begin di sini ada GL beginnya menggunakan GL quads ya, GL quads sampai GLN. Lah, pertanyaan GL quads itu apa? Itu GL untuk apa namanya itu? GL khusus untuk bidang datar ya. GL quads itu adalah GL khusus untuk bidang datar. 2 dimensi pastinya. Lah, di sini GL begin, GL quads, GL vertex 2D dengan koordinatnya yang berurutan adalah 0,0, yang kedua adalah 0,50, ya, yang ketiga 80 50, yang keempat adalah 80 kosong. Lalu di sini ada void display ya, void display. Di sini ada GL clear. GL clear. Ya, sudah tahu kan fungsinya GL clear? GL clearnya di sini menggunakan GL color buffer bit ya. Lalu di bawahnya ada GL color 3F ya, GL 3F. GL color 3F dengan warna RGB secara berurutan adalah 001 ya, RGB-nya red green blue-nya itu maksudnya ya. Lalu di sini ada persegi ya, persegi. Persegi ini apa? Persegi ini manggil dari void yang ini. Persegi itu manggil dari void yang ini, void persegi. Ya, ini dipanggil di sini. Voidnya ya, void persegi. Lalu ada GL flash. Ya, tanpa saya jelaskan sudah tahu kan GL flash. Lah, menginjak ke bawah di sini ya, apa itu namanya? Masuk ke void my keyboard ya, void my keyboard. My keyboard ini adalah kode. Bukan kode, sorry. Ini adalah nama ya. Agar kita bisa apa itu namanya? Memasukkan inputan dari keyboard ya, dari keyboard, maka di bagian void main di sini kan ada glue init ya, ada glue display mode ya. Lah, di sini kita perlu memasukkan glue keyboard function ya. Ya, glue keyboard function. Lalu buka kurung nama fungsinya. Ya, ini glue keyboard function, lalu di sini nama fungsinya. Nama fungsinya saya beri nama my keyboard ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke. Glue keyboard function. Ini. Lah, ini saya memberikan apa itu namanya? Menambahkan glue keyboard function di bagian void mainnya agar saya bisa menggunakan fasilitas dari glue keyboard functionnya ini ya. Ingat namanya ini, nama fungsinya yang akan dibuatkan void nanti itu adalah my keyboard gitu. Artinya harus sama my keyboard juga gitu ya. Kita kembali lagi ke atas. Nah, ini void. Di sini void my keyboard unsigned char key ya, char key. Jadi ada variabel ya bernama key, tapi variabelnya itu adalah char. Char itu hanya bisa diisi satu huruf ya, satu karakter, bukan satu huruf. Diisi satu karakter gitu ya. Ini integer x dan integer y. Lah, di sini ada if k, variabel yang tadi itu ya, variabel
If K sama dengan A, maka GL translate sama dengan min 400. Ini maksudnya apa? Min 400. Min 4 itu adalah nanti diberikan efek GL translate. Akan bergeser berapa koordinat, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Lah di sini artinya jika saya tekan keyboard ya, tekan keyboard A itu saya tekan, huruf A di keyboard itu saya tekan, artinya saya memberikan respon huruf A dari keyboard, nanti akan ada efek yang berupa GL translate di sini, yaitu senilai X-nya bergeser min 4, ya, Y-nya bergeser 0, Z-nya bergeser 0. Jadi cuma bergeser min 4 X. Kalau X itu kan ke kanan ya. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Artinya akan bergeser min 4. Artinya akan bergeser minus 4. Artinya ke kiri gitu. Jika else if, nah ini else if K sama dengan D, maka GL translate-nya adalah 400. Artinya jika saya tekan huruf D, nanti akan apa itu namanya, GL translate F ya, akan bergeser sebanyak X-nya 4, Y-nya 0, Z-nya 0 gitu ya. Lalu di sini ada void timer kita abaikan, void update kita abaikan. Lah di sini void main. Jadi agar apa itu namanya? Nama my keyboard yang ada di sini ini terserah ya. Tidak harus my keyboard, terserah. Void aku gitu. Void kamu. Terserah ya. Dikasih nama apa aja terserah, nggak harus my keyboard. Nggak harus apa? Takut kalian wah ini harus my keyboard. Nggak harus my keyboard. Gitu ya, terserah kalian void apa, cuma nama, apalah arti sebuah nama gitu ya. Nanti di sini kan namanya void my keyboard ya kan, void my keyboard. Nanti di bagian void mainnya di sini glut keyboard function namanya harus sesuai dengan yang ada di sini, karena di void main tadi karena di void tadi namanya adalah my keyboard, maka di sini harus namanya my keyboard gitu ya. Agar apa? Ini fungsinya agar kita bisa menggunakan fungsi dari keyboard. Nah, ini outputnya ya. Ini tampilan awal. Ini tampilan awal ketika ditekan keyboard A akan bergeser 4 kotak ke kiri. 4 koordinat gitu maksudnya. Apa koordinat benar ya? Jika ditekan huruf B akan bergeser ke kanan gitu ya. Oke, yang ini paham ya? Yang ini sudah paham ya? Nah, ini kan tergantung dari yang itu tadi, apa? Tergantung dari koordinat ini tadi. Nah, ini koordinat ini maksudnya. Jika A min 400 ya. Jika D maka akan bergeser 400 gitu kan. Paham ya? Jadi responnya itu. Kalau yang ini sama ya, ini codingnya ini sama dengan yang latihan pertama, cuma di sini ditambahkan ini ya, void my keyboardnya di sini ditambahkan else yang kedua, else if yang kedua, yaitu adalah K sama dengan S ya. Lalu responnya adalah X-nya bergeser 0 derajat, bukan derajat sih, 0 koordinat gitu ya. Lalu Y-nya bergeser min 4, berarti Y ini kan atas bawah ya, berarti turun sebanyak 4 ya, turun. Lalu Z-nya adalah 0. Kalau yang lainnya ini sama ya, void mainnya ya, glut init Windows position ini sama. Yang penting agar bisa menggunakan void keyboard, yang penting yaitu ini ya, glut keyboard function. Nah ini ya, my keyboard ini ya, namanya my keyboard disesuaikan dengan nama my keyboard juga yang di sini, my keyboard ya. Di sini my keyboard karena di sini gini maksudnya.
Karena di sini namanya adalah my keyboard ya. Ini kan keyboard fungsinya kan diisi di dalamnya buka kurung tutup kurungnya itu kan namanya adalah my keyboard. Maka di sini juga harus namanya adalah my keyboard. Arti ya, paham ya? Oke. Ini contohnya dicontoh ya. Tampilan awal, tampilan kedua ketika ditekan S, tampilan awal ketika di running itu seperti ini. Ketika ditekan tombol S maka akan ke bawah ya, gitu ya. Yang di sini nggak paham ya? Paham? Saya rasa paham ya. Oke, saya lanjut ke bawah ya. Masuk ke latihan 3. Ini masuk ke latihan 3. Di sini ini sama dengan yang tadi ya, yang di atas sama ya, cuma ada penambahannya. Ada penambahannya di sini, ada penambahan di bagian void my keyboardnya. Di sini ada penambahan else if tadi kan AD, ini nambah W ya, nambah W lalu nambah S. Oh, S kan tadi ya sudah ya, nambah W ya, nambah W. Q-nya nambah W lalu nambah Z, nambah X dan nambah C dan nambah V. Saya rasa kalian paham maksudnya ya. Ini nambah kan tadi kan yang ada cuma A, D sama S. Lah ini ada W ya, ada Z, ada X, ada C, ada V ya. Jika Q sama dengan A maka GL translate ya. Di sini jika A maka GL translate. Jika tekan huruf D maka GL translate. Jika tekan W maka responnya adalah GL translate. Jika tekan S maka responnya adalah GL translate. Lah di sini ada else lain ya, else if yang keberapa ini ya? 1 2 3 4. Else if yang berapa? 1 2 3 4. Keempat ya. Else if yang keempat di sini jika ditekan Z maka bukan GL translate tapi GL color 3F ya, 3F ya. 3F itu artinya 3 RGB ya, kan GL color harus 3 nggak boleh 2 kan RGB. F itu float ya. Di sini RGB-nya secara berurutan red green blue, rednya 1, greennya 0, blue-nya 0 ya, artinya jika ditekan Z maka akan berwarna merah itu intinya. Lalu di sini jika else if K sama dengan X ya, maka jika ditekan X di keyboard maka akan memberikan respon GL color 3F dengan RGB-nya secara berurutan adalah 0 1 0 ya. Lalu ada else if yang berikutnya K-nya sama dengan C, ada GL color 3F ya. Di sini ada 0 0 1 ya, artinya RGB-nya red green blue-nya, rednya 0. Jika saya tekan C, rednya itu adalah 0, red green ya, greennya adalah 0 juga, blue-nya 1, nanti akan berwarna biru gitu ya. Begitu juga untuk V gitu ya. Nah kita ke bawah ini ya, void main arc, glued init display mode, lalu ada glued init Windows position, lalu glued init Windows size. Nah, ini yang penting ya. Glued special function. Waduh, saya nggak pakai special function ini. Ini harusnya dihapus ini. Ya. Cukup glued keyboard function. Nah, my keyboard harusnya ini. Ini error nanti ini. Kalau ketika di running ini error ini. Kalau nggak salah ini. Glued special function. Spesialnya nggak dipakai voidnya. Kan nggak ada voidnya di sini. Glued special function ini nggak ada. Cuma void update ya, void timer nggak ada kan? Nah, nggak ada, lupa nggak dihapus sorry. Lalu
kita agar bisa memberikan respon dari keyboard, maka kita menggunakan GLUT keyboard function my keyboard. Oke. Ini hasilnya ya. Tampilan awal. Tekan keyboard W. Loh, ini kok warna putih ya? Ini kok bisa warna putih ini? Ayo. Tadi kan warnanya biru ya. Kita lihat ke sini. Void persegi. Oh, di void display di sini ya. Ini kan manggil persegi. Perseginya kan manggil yang persegi yang void yang persegi yang ada di sini. Di sini nggak ada itu apa namanya? Tidak ada GL itu. GL color. Ya, nggak ada GL color. Beda dengan contoh yang dua tadi. Nih, contoh yang kedua. Ini. Di contoh yang kedua void persegi ya, void persegi, lalu perseginya ini dipanggil di void display ini persegi, buka kurung tutup kurung titik koma. Lah di sini ada GL color ya, baru warnanya biru ya, RGB-nya 001 gitu ya. Lah di sini di latihan yang ketiga ini, nah coba kalian perhatikan ya, update integer GLUT main. Ini kondisi awalnya, tampilan awal, tekan huruf W. W itu apa ya? W itu trans O bergerak Y ke atas ya, Y ke atas. Lalu jika tekan tombol Z maka akan berwarna merah. Jika tekan keyboard X akan berwarna biru, hijau. Jika tekan C akan berwarna biru. Jika tekan keyboard V itu berwarna apa ini? Magenta atau apa ya? Warna apa ya ini? Saya nggak tahu namanya. Biru muda kalau nggak salah. Ini perpaduan ini. Ini perpaduan GL color ya, yang V ya. Else if K sama dengan V. Ini rednya 0, greennya 1, blue-nya 1. Green 1 dan blue 1 dikombinasikan jadi warna ini ya. Jika tekan V gitu ya. Ya mungkin habis ya. Ya mungkin itu bisa dicoba jika ada saudari siapa namanya, saya lupa. Saudari apa saudara ya? Saudara paling ya. Saudara siapa ya? Oke, saudara apa saudari? Ya apapun itu. Waduh, lupa saya. Tadi yang nanya siapa ya? Tadi gini, apapun itu ya, siapapun kalian silakan dicoba lagi ya. Jika seumpama kalian mengalami kesulitan, jangan ragu, tanyakan lagi di grup WA ini gitu ya. Laptop saya ini masih proses di servis. Saya masih masih belum nyentuh ya. Sudah gagal servis 3 lokasi di Pamekasan. Saya ini tidak tahu ini harus nyervis di mana ini. Katanya mati total. Ada yang bilang ini LCD-nya setelah diservis gagal servis. Lalu ini gagal servis lagi di tempat yang kedua, saya tidak akan sebut namanya ya, di Pamekasan. Jadi mau tidak mau saya harus ke Surabaya, sedangkan di Surabaya aduh disemprot nanti, aduh di Surabaya saya yang mau ke Surabaya itu gimana ya, saya khawatir gitu. Jadi saya memutuskan jika ingin saya buat rekaman, saya pinjam HP-nya teman saya ini. Ini bukan HP saya ini. HP saya itu yang Nokia ini. Nah, ini Nokia ini. Ini Nokia yang tidak touchscreen ini. Cuma bisa masih bisa mengotak-atik WA gitu ya. Lah ini yang saya pakai tangkap layar ini, video ini yang saya buat ini tidak menggunakan ini HP orang lain ini. Gitu ya, maaf ya. Jadi ya terima aja apa adanya.
Nanti tak tunggu infonya di WA jika ada hal yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan silahkan tanya di WA.